Kita record dulu. Oke, Sudah, siap. sudah record. Baik, selamat sore Ibu Surya. Selamat sore Ibu. Ya, senang sekali Ibu Surya, saya bisa berjumpa dengan Ibu Surya dalam ruang virtual sore hari ini, di mana di sini saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Surya. Baik, Ibu Surya, sebelumnya apa kabar Ibu Surya? Kabarnya baik Ibu. Iya, luar biasa ya Ibu, tergambar dari keceriaan Ibu. Baik, Ibu, apa yang harus kita bicarakan hari ini? Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan Ibu terkait dengan permasalahan yang ditemui? Ya Ibu, saya ini ada sedikit kendala. Sekarang kan saya lagi mengikuti pembekalan CPP, tapi di lain pihak saya kan punya tanggung jawab sebagai guru. Nah, kendala saya adalah ada jadwal-jadwal yang bertabrakan. Kita tahu jadwalnya padat selama 14 hari, jadi saya agak kesulitan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saya di sekolah. Seperti itu, Ibu. Oh iya, baik Ibu. Jadi Ibu menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi ini adalah kesulitan Ibu dalam melakukan tanggung jawab ya. Karena di lain pihak Ibu harus mengikuti pembekalan dan yang lainnya Ibu juga sebagai seorang pendidik. Nah, Bu Surya, apakah Bu Surya sekarang ini memiliki tanggungan mengajar pelajaran di sekolah atau ada tugas-tugas tambahan lain, Ibu, sebagai seorang Sebagai pendidik di sekolah? guru mata pelajaran, wali kelas, pembimbing ekskul. Nah, ini yang lumayan berat untuk saya seperti itu karena pembekalnya juga dari pagi sampai sore. Saya juga punya kelas yang padat seperti itu, Ibu. Oh iya, wah tugas dan tanggung jawab Ibu memang banyak ya. Selain guru mata pelajaran juga Ibu sebagai pembimbing ekskul yang dimana itu juga harus betul-betul membagi waktu dengan baik dan kalaupun mau berbagi tugas juga harus di orang yang tepat ya Ibu. Betul. Baik Ibu. Apakah sebelum mengikuti kegiatan ini Ibu sudah ada izin sebelumnya dengan kepala sekolah memberitahukan informasi? Sudah, kita kan punya surat tugas dan ini sudah disampaikan dan beliau juga sudah memberikan izin. Oh iya, baik Ibu. Ibu, kalau misalkan saya kasih skala nih Ibu, uh, dari 1 sampai 10, menurut Ibu sekarang Ibu berada di posisi skala keberapa Ibu? Yang dimana dari tadinya Ibu semangat untuk melakukan tugas dan sekarang ini terkendala dengan adanya pembekalan, membuat Ibu sebagai seorang pendidik itu ada di skala berapa Ibu? Kalau 1 sampai 10, kayaknya saya ada di skala 5. Oh, skala 5 Mm-mm. sekarang ya Ibu. Oke, baik Ibu. Apa yang kira-kira ingin Ibu harapkan dari sesi coaching kita pada sore hari ini Ibu? Di Yang skala kelima yang sekarang. saya harapkan adalah saya punya solusi, saya bisa mengikuti pembekalan dengan baik. Di sisi lain juga tugas tanggung jawab saya tidak saya tinggalkan sebagai seorang guru. Begitu, Oh, Ibu. oh iya, baik ya Ibu mengharapkan adanya tips untuk Ibu dapat mengatur waktu dengan baik ya Ibu. Oke, dan skala yang tadinya 5 ini bisa diharapkan bisa naik ya Ibu. Baik Ibu. Ibu, dalam proses pembelajaran di kelas, apa yang harus Ibu lakukan sehingga Ibu merasa bahwa walaupun Ibu dalam kegiatan pembekalan saat ini, tetapi tugas dan tanggung jawab Ibu di sekolah itu tetap berjalan dengan baik, Ibu? Biasanya saya berkoordinasi dengan rekan-rekan guru MKMP bahasa Inggris untuk menggantikan. Tetapi kadang terjadi masalah di mana mereka juga lagi mengajar di kelas lain. Jadi itu yang membuat kami agak kesulitan. Nah, biasanya kalau tidak dengan guru MGMP, dengan guru piket untuk mencari guru yang uh, tidak mengajar untuk menggantikan saya.
seperti itu. Dan juga saya harus meninggalkan tugas, jadi saya harus berkoordinasi juga dengan guru-guru lain apa yang harus dilakukan anak-anak selama saya tidak ada. Seperti itu, Ibu. Baik, Ibu. Tadi Ibu katakan bahwa Ibu sudah berupaya dengan berkoordinasi ya dengan rekan MGMP untuk membantu Ibu, dan Ibu juga sudah menyiapkan tugas. Nah, dalam mempersiapkan tugas itu, Ibu, jenis tugas seperti apa yang Ibu siapkan, dan dalam hal bagaimana Ibu menyampaikan kepada rekan sejawat itu bagaimana juga Ibu prosesnya? Kalau tugas, kalau yang menggantikan saya guru bahasa Inggris itu agak gampang. Jadi saya bisa menyampaikan tugasnya di halaman sekian, tetapi penjelasannya nanti diberikan oleh guru bahasa Inggris. Tetapi kesulitannya adalah kalau yang menggantikan saya itu bukan guru bahasa Inggris, itu kayak kesulitan. Karena kalau materi yang belum saya ajarkan berarti mereka agak kesulitan mengerjakan tugas yang saya berikan seperti itu. Jadi biasanya saya mengirimkan materi dulu malamnya kepada anak-anak melalui WhatsApp group sehingga mereka sudah punya gambaran melalui link video. Kemudian juga ada web-web yang saya kirimkan alamat link gitu Ibu. Oh iya, baik Ibu. Berarti Ibu dahulukan dengan Ibu mengirimkan materi sehingga murid itu atau siswa itu mereka belajar dulu mandiri sendiri, baru sehingga ketika rekan MGMP masuk dan memberikan tugas di situ murid sudah memahami ya Ibu. Baik Ibu. Ibu, selain pemberian tugas, pengawasannya itu bagaimana Ibu ketika guru sudah masuk? Apa yang dilakukan selanjutnya untuk bagaimana mengumpulkan nilai tersebut sampai Ibu memberikan penilaian? Kalau penilaian tugasnya dikumpulkan kemudian diserahkan ke saya, harus diserahkan ke saya, biasanya ditaruh di meja saya kalau saya tidak ada, nanti baru kalau saya punya kesempatan saya apa tetap periksa tugas anak-anak, kalau ada yang belum kerjakan saya mengingatkan lagi melalui WhatsApp group. Oh iya, baik ya, berarti Ibu tetap bertanggung jawab ya dengan apa yang Ya. sudah menjadi tugas pokok Ibu ya. Baik Ibu. Ibu, tadi itu kalau berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Namun kalau misalkan berkaitan dengan tugas Ibu sebagai pembina ekskul, tadi Ibu juga mengatakan Ibu juga sebagai pembina ekskul. Nah, untuk tugas sebagai pembina ekskul itu bagaimana Ibu? Pemberian tugas ataupun pendampingan kepada siswa-siswa itu bagaimana Ibu? Kalau itu kami ada 5 orang, jadi bisa digantikan oleh teman-teman guru lain. Sedangkan wali kelas juga saya punya guru pendamping yang bisa menggantikan tugas saya selama saya tidak ada. Oh iya, baik Ibu. Nah, dari situ Ibu kira-kira apakah ada kendala atau hambatan yang ditemui dengan ketika Ibu memberikan tanggung jawab kepada orang lain, baik itu dalam tugas mengajar ataupun dalam tugas sebagai pendampingan kelompok ekskul, Ibu? Kalau untuk ekskul bisa digantikan. Kalau untuk dalam kelas yang mungkin yang agak sulit karena misalnya ada guru yang mengajar tapi biasanya digantikan oleh guru piket seperti itu Ibu. Oh, oh seperti itu. Jadi hanya bantuannya itu hanya kepada rekan permintaan untuk bisa membantu itu hanya kepada rekan MGMP dan juga guru piket. Seperti Ya, itu, Ibu. iya ya, betul. Oh iya, Ibu. Apakah Ibu merasa bahwa dengan langkah yang Ibu sudah lakukan sekarang, apakah tugas dan tanggung jawab Ibu dapat teratasi dengan baik di sekolah, atau Ibu merasa masih kurang? Uh, Kalau sejauh ini ya bisa diatasi. Bisa diatasi. Apakah ada langkah-langkah lain yang Ibu rasa selain dengan menitipkan tugas, mungkin dengan cara ini paling efektif untuk saya bisa, walaupun saya di rumah, saya tetap bisa mengontrol anak-anak saya di sekolah, dan dalam berkoordinasi dengan kepala sekolah sebagai pimpinan pun
masih bisa dimaklumi seperti itu, Ibu? Mungkin ada cara-cara lain yang Ibu rasa harus dilakukan? Biasanya melalui WhatsApp grup itu komunikasi langsung dengan anak-anak, karena kalau tidak masuk kelas kan saya tidak bisa komunikasi, tetapi melalui WhatsApp grup saya bisa berkomunikasi dengan anak-anak secara langsung. Oh, baik, Ibu. Berarti Ibu juga mengutamakan nomor dari anak-anak itu, jadi ada membuat grup di WhatsApp dan itu juga dipakai sebagai media komunikasi yang baik juga ya, sehingga komunikasi Ibu dengan anak-anak juga berjalan lancar terus ya, Ibu. Baik, Ibu. Berarti sudah ada beberapa langkah yang tadi Ibu sampaikan, bahwa yang pertama itu Ibu membangun kolaborasi dengan rekan MGMP dan juga guru piket. Kemudian yang kedua adalah Ibu juga membangun komunikasi di WhatsApp grup Ibu. Baik, Ibu. Mungkin apakah Ibu merasa bahwa dengan kedua cara ini sudah sangat efektif, atau masih ada lagi Ibu kira-kira hal lain, mungkin bisa dengan siswa, melalui siswa, ataupun juga dengan ada orang tua murid atau pihak-pihak yang lain, pegawai dan lain sebagainya, mungkin yang bisa diajak kerjasama seperti itu, Ibu? Kalau untuk yang lainnya, untuk bagian-bagian administrasi, ya biasanya saya berkomunikasi dengan administrasi yang ada di sekolah, admin. Admin, iya. Tenaga admin. Berarti Ibu Ya, juga berkoordinasi dengan tenaga admin sehingga bisa membantu Ibu juga untuk mungkin ada kesulitan dalam mengakses murid mengakses materi iya, atau betul. lain sebagainya, itu kan bisa dibantu ya, Ibu. Ya. Baik, Ibu. Ibu, Ibu Surya kan sekarang ini sementara cuti, jadi Ibu ada di rumah, sedangkan pembelajaran di sekolah tetap berjalan dengan baik, Ibu. Nah, apa sih menurut Ibu ukuran keberhasilan yang dimana Ibu merasa bahwa dengan terciptanya suasana yang seperti ini, Ibu merasa aman di rumah, atau Ibu merasa bahwa uh, baiklah suasana kelas dapat terkontrol dengan baik dan murid juga terlihat menikmati sekali pembelajaran yang ada. Kira-kira suasana seperti apa yang Uh, Ibu Kalau selama tugas-tugasnya mereka kerjakan, jadi selama ini tugas mereka selalu kerjakan. Kemudian ada juga guru yang menggantikan, materi-materi juga disampaikan sebelum pemberian tugas. Jadi menurut saya seperti itu, dan anak-anak bisa mengerti dengan baik materi yang disampaikan. Saya merasa ya cukup dengan itu. Begitu, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Berarti Ibu merasa kalau anak-anak itu dapat memahami dengan baik mengerjakan tugas, dan guru-guru juga masuk tepat pada jam pelajaran, itu Ibu merasa bahwa itu juga sudah merupakan uh, suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan, seperti itu ya, Ibu. Baik. Iya. Nah, Ibu, misalkan kalau ketika Ibu melakukan penilaian terhadap hasil kerja siswa dan masih terdapat siswa yang mungkin pemahamannya itu masih di bawah, yang dimana pemahamannya itu atau nilai yang dicapai itu belum sesuai dengan kriteria penilaian, bagaimana Ibu? Apa yang harus Ibu lakukan? Biasanya saya menanyakan kendala dulu kepada anak, kendalanya apa. Jadi selama saya bisa memberikan bantuan, saya memberikan bantuan. Uh, tetapi dengan komunikasi menggunakan uh, WhatsApp dan lain sebagainya. Tapi kalau memang dia butuh sekali bantuan, saya minta bantuan kepada rekan-rekan guru untuk memberikan bantuan langsung di sekolah. Begitu, Ibu. Baik, Ibu. Berarti Ibu juga melakukan komunikasi secara individu ya. Jadi selain di grup besar, Ibu juga berkomunikasi secara individu dengan anak yang Ibu rasa tadi perlu pendampingan untuk bisa memahami materi dengan baik ya, Ibu. Betul, Baik, betul, Ibu. Ibu. Nah, apakah dengan Ibu melakukan pendampingan secara pribadi dengan menanyakan kepada mereka apa yang menyebabkan hal itu terjadi, apakah cara itu sangat efektif untuk Ibu lakukan?
Oh, sejauh ini menurut saya efektif, mereka terbantu dan eh, masalah yang eh, mereka hadapi juga bisa ada solusi. Wah, luar biasa ya, Ibu. Eh, Ibu merasa bahwa apa yang Ibu sudah terapkan itu dengan adanya pendampingan, itu sangat membantu murid Ibu untuk bisa memahami dengan baik. Ibu Surya, saya melihat bahwa Ibu Surya ini terlihat benar-benar sangat profesional dalam menjalankan tugasnya. Walaupun saat ini Ibu dalam keadaan cuti, tetapi Ibu juga berusaha untuk bisa maksimal dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, menurut Ibu itu apa sih gambaran siswa yang uh, benar atau baik pemikiran Bu Surya? Menurut Ibu itu pendapat Bu Surya tentang murid itu seperti apa, Ibu? Uh, Selama mereka bersikap terbuka, jika mereka punya kendala, mereka bisa terbuka, bisa uh, menginformasikan kendala apa yang mereka hadapi, misalnya tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Saya rasa itu sesuatu hal yang baik sehingga kita sebagai guru juga bisa mencari sama-sama mencari solusi seperti itu. Kemudian juga hadir dalam pembelajaran seperti itu, Ibu. Wah, luar biasa ya, Ibu. Ibu sangat mengharapkan agar siswa itu mereka antusias dalam proses pembelajaran dan juga guru juga harus selalu uh, hadir seutuhnya kepada mereka ataupun selalu mendampingi mereka ya Ibu dalam proses pembelajaran di kelas. Baik Ibu, apa yang menjadi moto dari Ibu sebagai seorang pendidik yang Ibu harapkan untuk bisa disukai oleh anak-anak Ibu? Yang saya harapkan ya anak-anak nyaman dalam pembelajaran, kemudian juga uh, tugas-tugasnya juga bisa dikerjakan dengan baik tanpa merasa terbebani. Wah, luar biasa ya. Ibu mengharapkan untuk anak-anak itu bisa menikmati pembelajaran dengan baik dan tugas-tugas itu dapat diselesaikan tanpa adanya tantangan ya Ibu. Baik Ibu. Nah, siapa saja sih Ibu yang kira-kira bisa membantu Ibu untuk bisa menjalankan moto Ibu itu? Rekan-rekan guru, murid, uh, mereka bisa membantu saya untuk mewujudkannya. Baik Ibu, Ibu mengatakan bahwa yang dapat membantu Ibu adalah rekan guru dan juga murid. Mungkin masih ada lagi Ibu pihak-pihak lain yang dapat membantu Ibu? Orang tua murid, Oh, orang tua Ibu. ya. Baik. Rekan guru, murid dan juga orang tua. Apakah masih ada lagi Ibu atau mungkin Ibu rasa dengan tiga pihak ini sudah dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen Ibu tadi? Iya, iya, Rekan guru, murid dan orang tua itu iya, saja Kak Ibu? iya, iya. Baik, Ibu. Nah, Ibu tadi Ibu mengatakan bahwa ada pihak orang tua. Nah, apa yang Ibu harapkan orang tua dapat membantu Ibu sehingga tadi tugas-tugas yang Ibu sampaikan atau berikan kepada anak-anak itu dapat diatasi dengan baik? Biasanya saya juga berkomunikasi dengan orang tua, mengingatkan orang tua untuk bahwa ada tugas yang diberikan. Jadi orang tua juga membantu saya di rumah untuk membimbing anak-anak dalam mengerjakan tugas atau mengingatkan anak-anak jika ada tugas yang harus dikerjakan. Oh iya, baik Ibu. Berarti dengan hubungan dengan orang tua itu, Ibu bekerja sama untuk bisa membantu mengontrol anak-anak ya Ibu, ketika di rumah Betul. yang dimana uh, tidak bisa Ibu awasi atau rekan guru Ibu awasi, tetapi orang tua itu bisa secara baik melaksanakan tugas mereka ya untuk mengawasi anak-anak sehingga bisa mengerjakan tugas. Baik sekali Ibu. Ibu, apakah dengan percakapan kita hari ini, Ibu sudah menemukan hal-hal baru ataupun harapan-harapan Ibu yang tadinya terkait dengan apa sih yang harus saya lakukan untuk manajemen waktu yang baik melaksanakan tugas saya sebagai seorang pendidik sudah Ibu capai dalam percakapan kita? Um, Kelihatannya sudah. Jadi saya harus berkoordinasi dengan atau berkolaborasi dengan rekan guru, orang tua dan juga murid untuk
apa jika ada jadwal yang bertabrakan dan lain sebagainya, sehingga saya juga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, kegiatan yang satu dengan yang lainnya tetap berjalan. Baik Ibu, dan selain itu juga, Ibu bisa tugas-tugasnya itu Ibu juga bisa siapkan ya, seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan, ada, kegiatan-kegiatan lain yang Ibu harus lakukan, berkoordinasi dengan rekan guru, murid, dan orang tua ya, Ya, seperti yang tadi Ibu sudah sampaikan. Baik betul. Ibu, apakah yang tadinya Ibu merasa bahwa Ibu itu ada di, eee posisi kelima, apakah dengan Ibu menerapkan yang tadi Ibu sudah uh, janji atau komitmen Ibu untuk akan melakukannya, apakah dengan Ibu menerapkan itu, apakah Ibu bisa skala Ibu bisa naik lagi Ibu? Ibu ingin untuk mengharapkan ada skala berapa lagi Ibu? Saya berharap bisa naik ke skala 7 atau 8 dari 5 tadi. Oh, dari 5 tadi ya Ibu, Iya, berarti ada peningkatan ya Ibu. ya. Baik Ibu Surya, saya percaya bahwa Ibu Surya pasti bisa melakukan tugasnya dengan baik dan juga walaupun Ibu sementara dari rumah tetapi dapat secara profesional menjalankan tugas Ibu ya. Tetap semangat Ibu Oke. Surya dan tetap membangun kolaborasi yang baik dengan teman-teman dan saya percaya bahwa murid yang Ibu ajar dapat terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan. Baik, mungkin sekian sesi coaching kita hari ini Ibu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan saya juga akan tetap menunggu kabar dari Ibu Surya terkait dengan perkembangan pembelajaran yang ada di kelas. Terima kasih Ibu. Terima kasih.